warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari partai final antara Alireza Firoza versus Magnus Carlsen di Speed Chess Championship 2024. Tadi sudah saya jelaskan hasilnya kawan. Magnus Carlsen menang telak menghajar Alireza Firoza dengan skor yang sangat membabi buta kawan. 23,5, 7,5. Luar biasa, Alireza sendiri tidak menyangka bakal dihajar Magnus Carlsen seperti itu kawan. Dan tadi sudah kita ulas satu game permainan Magnus Carlsen di salah satu permainan 3 menitan, di mana Magnus Carlsen menghajar Alireza Firoza. Memanfaatkan kelengahan Alireza bermain dengan pion H6-nya kawan, membuat rajanya Alireza keluar dari sarangnya menuju pusat uber-uber, dan tadi kena skakmat juga di langkah ke-40. Nah, game kali ini kawan kembali lagi di permainan 3 menitan. Tadi di game ke-10, sekarang game ke-9 mereka kawan yang akan kita otak-atik. Di mana nanti Magnus Carlsen melewatkan satu langkah skakmat. Seorang super grandmaster, juara dunia, pemain terbaik sepanjang sejarah, melewatkan langkah skakmat satu langkah. Bagaimanakah itu bisa terjadi? Langsung saja di game ke-9 Magnus pegang hitam. Alireza mengawali dengan pion D4. Ada kuda F6 dari Magnus, kuda C3 terlebih dahulu. Nah, kalau melihat permainan Alireza dengan kuda C3 terlebih dahulu, paling sering kita melihat nanti dia akan bermain dengan Jobava London kawan, gajah F4. Magnus dengan pion D5, gajah F4, Jobava London di atas papan sekarang. Magnus tidak peduli ancaman kuda bersama gajah mengincar petak C7. Masih ada kuda yang bisa antisipasi nanti ke petak A6. Jadi Magnus langsung mengcounter langsung dengan pion C5. Ya, kalian bisa bermain dengan pion E6 di sini atau pion A6 kawan, kontrol petak B5. Pion C5 langsung merupakan 3 opsi populer di posisi ini untuk menghadapi Jobava London. Sekali lagi beberapa grandmaster kawan saat menghadapi Jobava lebih menyukai langsung counter putih dengan pion C5. Ini juga dilakukan oleh Magnus Carlsen. Pion E3 dan Magnus langsung melakukan pertukaran dengan pion C pukul pion D4, pion E pukul balik pion D4. Pilihan utama dari Magnus kawan setelah pion C5 langsung baku hantam petak D4. Langkah utamanya, langkah populernya seperti itu. Nah, baru pion A6 kawan, kontrol petak B5 agar kuda ini tidak macam-macam. Kemudian Alireza kuda F3, baru kuda C6 dikeluarkan oleh Magnus. Di sini Alireza langsung menantang pertukaran kuda kawan, kuda ke E5, langkah bagus. Magnus menolak. Simple pion E6. Perkuat rantai pionnya. Segera keluarkan gajah gelap. Apa yang menjadi masalah jika di sini hitam meladeni pertukaran kuda pukul kuda E5? Putih akan ambil balik menggunakan pion ganggu kuda mendapatkan ruang. Dan pion ini berpotensi jatuh kawan. Mungkin hitam juga akan dorong pionnya untuk saling anjap kuda, putih akan meladeninya. Pion ambil kuda F6, hitam juga begitu ambil kuda C3, dan putih bisa melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu skak. Raja tidak bisa rokade lagi, dan putih bisa melanjutkan pion pukul pion atau rokade panjang yang kuat di sini terlebih dahulu. Temponya skak juga, ambil balik oleh gajah, rokade panjang sekaligus skak. Maaf, rokade panjang kawan. Rokade panjang skak terlebih dahulu, raja bergeser. Nah, kalau kalian ambil materi, pion kalian bertumpuk terpisah seperti ini. Kalau kalian tidak mau ambil materi, dorong pion. Ya, permainan dirasa cukup imbang ya materinya. Sepasang gajah melawan sepasang gajah. Bedanya hitam tidak bisa rokade lagi. Ya, mungkin masih bisa mengimbangi hitam di sini. Tapi engine menilai putih dalam posisi yang bagus kawan. Ada punya kelebihan 1,0 poin evaluasi barnya dari engine. Magnus Carlsen tidak menyukai itu kawan. Pion E6 untuk perkuat rantai pion. Segera keluarkan gajah gelap, rokade di langkah berikutnya. Dan kebanyakan putih yang akan mendahului pertukaran seperti ini. Tapi Alireza memilih dengan pion G3 terlebih dahulu. Carlsen gajah D6 menekan kuda E5, gajah G2, rokade di sini, dan Magnus dengan menteri C7 untuk backup kudanya dan memberikan tekanan berat bagi kuda putih E5. Ada benteng E1 dari Alireza, perkuat posisi senternya. Nah, Magnus dorong pion B5-nya, dihentikan dengan pion A3. Magnus keluarkan gajah terang B7. Kedua benteng sudah saling terkoneksi. Di sini Alireza mencoba menyisir lewat sisi raja dengan pion H4-nya. Benteng AC8 lanjut Magnus
Persiapan di lajur C kawan dengan menterinya. Sewaktu-waktu kuda bisa membuka lajur C, bisa mendapatkan pion C nanti ke depan. Nah, di sini kawan Stockfish menyarankan putih dahului saja pertukaran kuda pukul kuda C6, gajah pukul gajah F4, dan kuda bisa ditarik mundur lagi ke petak E5. Gajah mundur ke petak H6. Tapi Alireza bermain dengan kuda mundur ke A2. Persiapannya apa kawan? Apakah menuju petak B4 nanti atau dengan pion C3 kawan untuk perkuat lajur C-nya? Dan di sini Magnus Carlsen punya opsi kuda ke petak E4 seperti pengorbanan pion kawan. Tapi Magnus memilih dengan langsung gajah sikat kuda E5. Apa maksud Magnus Carlsen kawan? Maksudnya jika diambil menggunakan pion kawan, maka gajah mempunyai kesempatan diagonal ini bisa dibuka nanti ke depan. Jika diambil balik langsung dengan gajah, Magnus akan tetap melanjutkannya kawan. Jika diambil balik oleh benteng, untuk tetap memblokade diagonal terang ini kawan, dan juga persiapan digeser kemana-kemana, Magnus bisa mendapatkan pion yang di sini. Itulah rencana Magnus kawan, selain untuk membuka diagonal terang juga ingin mendapatkan serangan di lajur C. Jadi dia ambil kuda di petak E5 dengan gajah. Ambil balik menggunakan pion D. Magnus punya kesempatan pion didorong dan terbuka diagonal terang nanti. Kemudian kuda D7 lanjut Magnus menghindari serangan, berbalik menekan pion ini kembali. Menteri H5 berikan backup kawan. Dan Magnus kuda ke E7. Lajur C dibuka, diagonal juga siap dibuka, pion siap didorong. Nah, di sini pion C3, antisipasi petak D4 juga menghindari ancaman menteri hitam. Magnus punya opsi juga di sini untuk melangkah kuda G6 serang gajah ini kawan, menekan kembali pion ini. Magnus tidak bermain dengan pion D4-nya, korban pion, diagonal dibuka kawan. Diterima pertukaran gajah terang, gajah pukul gajah B7 dari Alireza Firosa. Tapi sepeninggal gajah terang, tentu ruang-ruang terang ini akan menjadi masalah. Ambil balik oleh menteri. Nah, pion pukul pion merupakan langkah terkuatnya kawan untuk mendapatkan materi. Mungkin yang tidak disukai adanya benteng yang bisa menusuk ke baris kedua, ya kalian tantang kawan, atau ancam dengan menteri D1, kemudian ada benteng FJ8. Nah, di sini kalian ancam dengan kuda, ya akan terpaksa mundur lagi benteng ini. Tapi Alireza memilih dengan langkah benteng AD1. Di sini kuda F5 terlebih dahulu dari Magnus Carlsen, baru sekarang pion C pukul pion D4 lanjut Alireza. Alireza unggul satu pion di langkah ke-20 ini. Magnus kuda B6, persiapan menyusul nanti ke petak D5 ke petak C4K. Nah, di sini ada kuda C3, antisipasi pergerakan kuda hitam, kemudian ada benteng FD8 lanjut Magnus. Persiapan ambil pion kembali kawan, dilepas oleh Alireza. Kuda E4 dan Magnus mengambilnya menggunakan kuda. Kuda ambil pion D4, benteng angkat naik ke petak D3, persiapan dobling di lajur D, dan juga awasi baris ketiga di sini kawan. Kuda kembali ke petak F5. Menantang pertukaran benteng ditolak menteri F3 backup benteng, dan juga persiapan awas kawan. Discover. Skak, menteri bisa jatuh. Menteri mundur ke petak A8 berkoneksi dengan kuda bersama benteng kawan. Nah, di sini gajah G5 serang benteng. Benteng pukul benteng, Magnus Carlsen mendahului karena lajur D-nya sudah diserang oleh gajah kawan. Ya, kalau tadi diblokade dengan pion F6, ya benteng pukul benteng terlebih dahulu, ambil balik, masalahnya dilanjut putih dengan pion E pukul pion F6 dan seterusnya. Jelas kawan, Magnus harus mendahului pertukaran benteng pukul benteng D3. Menteri ambil balik benteng D3. Menteri D5 menantang pertukaran, ditolak oleh Alireza. Terima saja kalau ingin mencari keseimbangan kawan. Atau dengan benteng D1 atau menteri D1. Ditolak oleh Alireza, memberikan kesempatan Magnus keluarkan kuda satunya ke petak C4. Ancam pion yang di sini kawan. Benteng C1 pin. Sepertinya langkah blunder kawan, tapi tidak dari Magnus Carlsen. Kita berada di langkah ke-28 kawan. Nah, di sini Magnus Carlsen punya kesempatan kuda ini bergerak ke petak D4 ancam menteri supaya meninggalkan dukungan bagi kuda kawan. Tapi pion H6 terlebih dahulu dari Magnus, setelah gajah ke F4 baru kuda D4 ancam menteri. Menteri ke petak D3. Nah, di sini
benteng bergeser kawan, menghindari pin untuk perkuat posisi kudanya juga kawan. Kemudian ada pion B3, kuda ambil pion E5 ancam menteri. Gajah sikat ambil balik oleh menteri, harus berhati-hati kawan, ada discover nanti. Benteng angkat naik terlebih dahulu ke C5 ancam menteri hitam. Menteri mundur ke B8 dari Magnus kawan. Nah, di sini menteri bergeser ke E3 menghindari serangan X-ray. Dan Magnus angkat menterinya ke B7, kemudian diikuti dengan pion B4. Kuda F5 serang menteri F3 di sini masih ancamannya di sini kawan. Menteri bergeser ke D7 dari Magnus yang terkuat, mundur ke petak B8 kawan, atau naik ke petak B6. Magnus berkoneksi dengan bentengnya, memberikan ancaman di belakang kawan. Di sini pion G4, langkah blunder dari Alireza. Apa langkah terbaiknya? Raja ini naik saja meninggalkan baris pertama, tapi Alireza mencoba mengganggu kuda kawan, blunder seketika. Pion dilepas oleh Alireza. Maklum, kontrol waktu tersisa 2 detik saja, blunder. Pion G4. Magnus kuda ambil pion H4 ancam menteri. Menteri bergeser ke petak G3. Kalau turun ke petak E2 untuk menjaga petak D1 kawan, di sini menteri ke petak B7 untuk menyerang kuda ini, dan persiapan juga ancaman skakmat kalau kuda ini pindah. Tentu ada benteng yang siap mengikutinya nanti, pionkah juga kawan. Menteri bergerak ke petak G3 ancam kuda. Magnus meluncur menteri D1 skak. Raja ke H2, kemudian kuda F3 skak. Kalau raja bergerak naik, ya wassalam kawan ya, ancaman skakmat. Raja ke G2 dan Magnus korbankan kuda, menteri G1 skak. Raja caplok kuda, ada benteng D3 skak. Nah, raja ke petak F4 merupakan petak teraman buat raja putih sementara waktu, tapi menterinya jatuh. Kalau ke petak E2, menterinya juga jatuh. Cuma masalahnya kalau ke petak E2 bisa skakmat. Ini dipilih oleh Alireza. Raja E2 dan menteri D1 skakmat. Tapi sayangnya di sini Magnus Carlsen terburu-buru, dia menggunakan langkah pre-move langsung. Benteng ambil menteri. Tapi ini sudah cukup membuat Alireza Firoza menyerah di langkah ke-42. Dan Magnus Carlsen menyadari bahwa langkahnya ini salah kawan. Dia tahu. Karena ya apa boleh buat kawan, menggunakan langkah pre-move, dia menebak rajanya bergerak ke petak F4. Ternyata Alireza memberikan skakmat lebih cepat, tapi Magnus Carlsen membuat langkah pre-move kawan, benteng ambil menteri. Ya apabila permainan tetap dilanjutkan, diambil menggunakan pion seperti ini, bisa melakukan skak kawan, ataupun menteri bergerak ke petak D4 untuk coba ancam kuda. Ada benteng melakukan skak, ya silakan kalian otak-atik lah sampai poin ini kawan ya. Tak perlu saya lanjutkan lagi. Hitam bisa menang mudah, apalagi pion masih banyak. Kuda plus benteng tidak bisa mengimbangi fleksibilitas menteri. Oke, itulah kawan game ke-9 dalam permainan Blitz 3 menitan. Sekali lagi selamat buat King Magnus yang mengalahkan Alireza Firoza di final Speed Chess Championship 2024. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya, dan event berikutnya adalah Chess Olympiad kawan. Nantikan ulasannya di Legenda Catur Dunia. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.